Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, baiklah, perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 yang ingin menampilkan hasil dari kerja kelompok kami atau untuk aksi nyata memperingati Hari Bumi pada tanggal 22 April kemarin. Nah, namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lesa Jantalita sebagai moderator. Saya Cinta Alivia sebagai penyaji. Saya Aisyah Farah. Saya Risa Sanumudira. Saya Ernest Kiagung. Nah, baiklah, terima kasih teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, permasalahan di bumi kita ini sudah banyak sekali, terutama perihal dengan sampah. Nah, sampah-sampah itu yang kita hasilkan bisa mengganggu ekosistem yang ada di laut terutama. Nah, selain itu dapat mengganggu kegiatan kita sehari-hari dengan baunya ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga bumi kita dan selalu membuang sampah pada tempatnya agar ikan-ikan ataupun hewan-hewan yang hidup di laut tidak tercemar. Nah, selanjutnya solusi dan latar belakang yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Cinta. Baik, seperti yang kita ketahui, air itu bisa kita manfaatkan menjadi energi alternatif. Namun apabila air tersebut tercemar, itu bisa menghambat dari energi alternatif tersebut. Maka dari itu kita harus memerlukan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu teknologi penyaringan air sederhana yang menggunakan bahan-bahan bekas seperti botol bekas. Nah, selanjutnya di sini kami sudah membuat beberapa media. Namun media yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu poster yang akan dijelaskan oleh Aisyah Farah. Oke, teman-teman semua mohon perhatiannya. Jadi di sini kelompok 4 telah membuat poster nih. Poster ini kami buat handmade. Nah, terdapat poin-poin yang dari poster yang kami buat ini. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin utama dari poster yang telah kami buat. Jadi, poin utamanya itu adalah 3R. Apa sih 3R itu? 3R adalah reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, apa sih tujuan 3R tersebut? Jadi, tujuan 3R tersebut tentunya adalah untuk mengurangi limbah yang ada di bumi ini. Mengingat ini kan peringatan Hari Bumi nih ya. Jadi, kita itu harus mengurangi limbah untuk menjaga kelestarian bumi kita. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit pengaplikasian dari 3R. Jadi, yang pertama itu adalah recycle. Kelompok kami mengaplikasikan recycle itu dengan memanfaatkan limbah kertas yang tidak terpakai. Seperti yang dapat teman-teman lihat di sini, poster yang kami buat ini kan handmade. Nah, jadi terdapat kertas-kertas yang diberi animasi, kemudian kami print dan juga kami gunting. Itu kami manfaatkan dari kertas-kertas yang tidak terpakai. Contohnya itu kertas-kertas bugem yang udah nggak terpakai lagi. Itu bisa kita manfaatin untuk menjadi stiker-stiker yang bermanfaat kayak gini. Kemudian untuk reduce dan juga reuse itu dapat dilihat dari poin botol yang disilang dan juga kertas yang disilang. Nah, itu menandakan kita itu harus menggunakan produk yang tidak sekali pakai. Contohnya itu adalah tote bag. Nah, kalau bisa teman-teman semuanya itu mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Jadi kalau misalkan kita mau berbelanja atau membawa barang-barang, itu usahakan memakai tas yang tidak sekali pakai, contohnya kayak tote bag, tas ransel, dan lain-lain. Kemudian juga untuk botol minum bisa menggunakan tumbler yang tidak sekali pakai. Kemudian daripada itu, poin dari poster ini ada di sini tuh air-air. Jadi sesuai tema kelompok kami itu mengangkat permasalahan mengenai air. Seperti yang kalian ketahui, air itu menjadi suatu sumber daya yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Maka dari itu, kelompok 4 mengajak kalian semua untuk melestarikan bumi dengan cara menjaga air. Nah, yang sesuai dengan tema yang sudah kami buat di poster ini. Jadi cara-cara untuk menjaga air itu dengan melakukan 3R dan juga mengurangi pembuangan limbah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di poster ini. Nah, baiklah, terima kasih untuk Aisyah. Nah, jadi seperti yang sudah Aisyah katakan tadi, kami itu mengangkat
isu tentang air. Nah, jadi di sekitar kita ini tentu banyak air yang sudah tercemar ya, akibat kelakuan kita sendiri yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, oleh karena itu kami di sini membuat alat penyaring air sederhana yang di sini kami akan mempraktekkan langsung, dan namun sebelum itu akan dijelaskan oleh Risha, Aisyah, dan juga Agung tentang alat dan bahan, langkah-langkah, dan kemudian langsung mempraktekkan di depan sini untuk mendemonstrasikan kepada teman-teman semuanya. Kepada ketiga teman saya dipersilakan. Oke, baik. Jadi sekarang kami akan melakukan aksi nyata, yaitu pengaplikasian alat penyaring air sederhana. Nah, teman-teman mohon untuk memperhatikan ya. Jelasin dulu alat dan bahan. Nah, jadi alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat penyaring ini adalah botol plastik bekas, lalu tisu dan kapas, spons bersih, arang aktif, pasir halus, batu kecil, dan alat pengadah. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Nah, namun sebelum itu kami akan menjelaskan urutan yang sudah kami buat. Oke, jadi urutan dari alat penyaring air sederhana yang sudah kami buat ini, pertama-tama yang pasti kita itu memanfaatkan limbah plastik, yaitu sebagai wadahnya. Jadi ini kami gunting, terus kami membuat kerangka yang terdiri dari penyaring untuk menampung air bersihnya nanti, dan juga untuk menampung komponen-komponen penyaring ini. Kemudian untuk urutannya, mungkin yang dapat kalian lihat di sini, yang paling bawah itu ada spons. Spons ini tujuannya untuk menyaring partikel-partikel halus yang terdapat pada air yang tercemar. Kemudian ada tisu dan juga kapas, yaitu untuk menjernihkan airnya. Lalu ada pasir. Pasir ini untuk menyaring partikel-partikel kecil yang terdapat pada air yang tercemar. Kemudian terdapat arang ini untuk menjernihkan atau menetralisir air yang tercemar tadi. Jadi seperti bau-bau yang tidak sedap itu akan ternetralisir oleh arang. Kemudian ada juga batu-batu kerikil, ini untuk menyaring kotoran-kotoran yang besar yang terdapat pada air tersebut. Dan yang terakhir itu ada kapas untuk memudahkan air menyerap ke komponen-komponen tadinya. Oke, langsung saja. Jadi kami akan menuangkan air kotor ini ke penyaring sederhana. Oke teman-teman, jadi mungkin kesimpulan yang dapat kita tarik dari percobaan ini, bahwa kelompok kami itu sudah memanfaatkan dengan baik limbah seperti botol bekas, arang, dan lain-lain. Nah, sebelumnya karena kami juga pernah melakukan percobaan dan percobaannya itu berhasil, jadi air yang dihasilkan itu jernih. Namun dikarenakan tadi ada insiden sedikit, jadi mungkin mohon maaf belum bisa optimal. Tapi untuk teman-teman semuanya tetap bisa kok mencoba untuk menjernihkan air menggunakan teknik ini. Jadi nggak apa-apa kalau mau nyoba. Cuman mungkin lebih hati-hati ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman semuanya. Jadi dari hasil presentasi kami mungkin ada yang ingin menanggapi atau memberi saran dan sebagainya. Oke.
Oke, silahkan Aldila. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azila Saraswati dari kelompok 3, ingin memberikan apresiasi dan juga apresiasi buat kalian. Dan jadi kan di sini kalian membuat penyaringan air ya, biar air itu menjadi jernih gitu. Walaupun saat ini yang sedang kalian demonstrasikan mungkin menurut kalian itu belum berhasil, tapi menurut saya ini ide yang cukup bagus, bukan cukup lima, sangat-sangat bagus karena kan seperti yang kita tahu banyak sekali air kering gitu kan. Terus kayak kalau misalnya mau dijernihin ternyata bisa dengan cara simple kayak gini, nggak perlu kayak cara yang benar-benar besar gitu kan untuk melakukannya. Makanya di sini saya apresiasi sekali kalian karena sudah membuat banyak sekali, selain penjaringan air itu kan juga ada poster dan lain-lainnya. Itu sudah sangat bagus dan tetap semangat untuk kelompok kalian, jangan terlalu dibawa pusing. Dan menurut saya tidak perlu meminta maaf juga karena kan pasti ada juga kecelakaan ataupun insiden yang tidak kita harapkan gitu ya. Ya mungkin alternatifnya mungkin air tersebut bisa disaring selama beberapa kali gitu ya, biar dia jadi lebih jernih daripada yang baru disaring satu kali. Pokoknya bagus dan tetap semangat. Terima kasih. Dengan lagi Sata. Ya, mungkin ada yang mau memberi tanggapan lagi atau pertanyaan? Tadi Zia ada sih. Ya, Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zia jangan nangis. Jadi di sini saya mengapresiasi dulu kepada kelompok kalian karena kelompok kalian itu sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin walaupun hasilnya gagal, tapi tidak apa-apa karena itu maklum juga. Karena kalau misalnya adanya terjadi kayak musibah tadi kan sempat jatuhkan alat-alat bahan-bahan kalian itu mungkin ya itu kayaknya nggak apa-apa, jangan dianggap itu sebagai suatu kegagalan dalam percobaan yang kalian lakukan. Jadi motivasi saya adalah teruslah berusaha walaupun itu gagal. Terima kasih. Oke, baik, masih ada yang ingin memberikan. Tadi ada pertanyaannya lupa. Oke, silakan. Lanjutin aja tadi aja ya. Tadi kan di sini tuh kan ada penyaringan air itu. Saya tuh mau lebih tahu gitu kayak kenapa air yang kering itu kalau misalnya disaring di ini tuh bisa langsung jadi jernih gitu. Nah, terus mungkin kalian tuh bisa menjelaskan lebih detail gitu kenapa airnya tuh kurang maksimal gitu jernihnya, kayak mungkin bisa dijelasin lagi ke teman-teman semuanya biar teman-teman semuanya jadi lebih ngerti apakah karena mereka tuh tercampur, tapi kenapa kalau misalnya tercampur tuh apakah susunannya yang beda gitu, bisa dijelasin lagi. Oke, baik, mungkin Azila mungkin ini akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, baik, Azila. Ini pertanyaannya tadi kan apa sih yang bisa ngebuat air ini jadi jernih? Terus kenapa setelah bahan-bahannya itu tercampur jadinya airnya itu kurang optimal jernihnya? Jadi hal yang membuat penyaring air ini bisa menjernihkan air itu pertama yang pasti dari komponen-komponennya. Kan komponen-komponen ini kebanyakan alami ya, kami ambil dari alam. Terus dia tuh emang udah punya manfaat nih. Contohnya kayak batu ini kan dia tuh karena ukurannya besar. Jadi misalkan di dalam air yang kotor itu terdapat kotoran-kotoran yang besar nih kayak gumpalan debu dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa tersaring oleh batu yang kerikil-kerikil ini. Terus ada pasir halus. Pasir halus itu kan dia tuh padat ya. Jadi dia itu bisa menahan partikel-partikel kecil, bisa nyangkut di pasir-pasir halus itu nih, partikel-partikel kecil yang terdapat di air ini. Kemudian ada arang. Arang itu memang dia tuh dapat menetralkan air. Jadi dia tuh bisa menghilangkan racun maupun aroma-aroma yang kurang sedap dari air keruh tadi. Terus ada kapas. Kapas ini dia nih mungkin hanya untuk melancarkan aja gitu kan, untuk menurunkan air ke si komponen-komponen di bawahnya. Terus yang terakhir tuh ada spons. Nah, spons ini untuk menyerap. Bumi kita adalah anugerah, mari kita jaga dengan penuh cinta. Ini cinta.